Majelis Jemaat Anugerah DKI Jakarta mengucapkan selamat beribadah kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari dalam ibadah Minggu Prapaskah pertama. Minggu Prapaskah pertama dalam tahun liturgi disebut Minggu Palmerum, artinya Hari Palma, terkait dengan perjalanan Yesus masuk ke Yerusalem. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Tema renungan di dalam minggu ini adalah bebas dari keterikatan. Mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Hosiana putra Daud memasuki kota Sion, siap-siaplah engkau, atur tata bagi dia, ranting palma taburlah, buka jalan baginya. Hosiana, marilah kami songsong Kau yang datang, hati kami siaplah untuk kami persembahkan, dan umat-Mu berseru, selamat datang padamu. Saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami boleh berkumpul untuk kami, kesetiaan kami kepadamu ya Tuhan. Dan kami percaya di dalam ibadah ini kami mau dipersiapkan hati kami untuk mendengar melalui sapaan firman-Mu. Urapi hati kami semua ya Tuhan, biarlah Roh Kudus ada di dalam hati kami, hingga kami boleh mengerti akan firman yang kami dengar. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius 21 ayat 1 sampai 11. Injil Matius 21 ayat 1 sampai 11 yang menyatakan demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat di Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang ada di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud,
Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah pembacaan Alkitab. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Konteks dari bacaan Injil Matius 21 ayat 1 sampai 11 adalah bagian dari perjalanan Yesus ke Yerusalem sebagaimana yang dikemukakan dalam Matius 20 ayat 17 sampai 19. Perjalanan Yesus bersama murid-murid diikuti orang-orang berbondong-bondong mengikutinya. Bacaan Alkitab pada pagi hari ini di dalam ayat 1 sampai dengan 5 kita melihat banyak sekali orang-orang maupun murid-murid Yesus yang selalu mengikuti Yesus kemanapun ia pergi. Berbondong-bondong, arti kata berbondong-bondong itu yang mungkin sangat banyak sekali yang kita lihat. Dari sisi dari kehidupan daripada murid-murid Yesus ini, mungkin ada sebagian yang mengerti dari maksud dari Tuhan Yesus dan sebagian lagi yang belum mengerti apa dari perjalanan ini. Dan kita melihat di sini bagaimana Yesus mungkin dalam Injil Matius misinya dia di sini banyak yang mereka lihat karya-karyanya di dalam perjalanannya. Yang kita lihat dia menyembuhkan orang sakit, dia membangkitkan orang yang sudah mati seperti Lazarus, dan dia menyembuhkan kedua orang buta. Kita bisa melihat di situ bagaimana sosok daripada Tuhan Yesus adalah satu, kalau kita dibilang satu karisma, bahwa inilah Tuhan kita yang mereka tunggu-tunggu. Itu kita lihat di dalam bacaan Injil Matius pada pagi hari ini. Dan tema kita di sini kita lihat di dalam bacaan firman Tuhan adalah bebas dari keterikatan. Arti kata bebas dari keterikatan, bebas itu adalah bukan bebas apa yang kita, ya contoh kecil lah kalau orang keluar dari penjara dia merasa sudah bebas, dia mau melakukan apa aja. Tapi bukan dengan pemikiran seperti itu. Kalau kita lihat di sini bagaimana bebas dari kata Tuhan Yesus berada di tengah-tengah orang-orang di sini, murid-muridnya yang berbondong-bondong untuk datang. Kita melihat di dalam ayat 1 sampai dengan 5 bagaimana di sini Tuhan Yesus memanggil muridnya untuk meminjam sebuah keledai. Keledai, jadi kita melihat di situ Yesus mempunyai otoritas. Bisa saja dia, kalau mau dibilang orang-orang sekarang pejabat-pejabat mungkin kalau pejabat, contohlah pejabat pemerintah atau bos-bos atau siapa kita, bos-bos kita melihat mereka namanya bos atau pejabat pemerintah, mereka memakai mobil-mobil yang sudah disediakan. Artinya kalau mau dibilang semuanya serba ada. Tapi di sini kita melihat Tuhan Yesus adalah sosok yang rendah hati. Bagaimana dia menyuruh murid-muridnya, dan kita lihat di sini siapa yang disuruh. Dan muridnya begitu tanggap, dia tidak takut dengan segala apapun. Ini menggambarkan bahwa di kehidupan kita mungkin kita sering merasa takut di dalam kita menjalani hidup ini. Pencobaan yang selalu datang, beban berat, permasalahan di tengah keluarga, permasalahan di lingkungan, baik di tetangga, permasalahan yang ada di kantor maupun dimanapun, baik itu di dalam pelayanan, kita semakin takut bahwa itu semua
bahwa rasa takut kita menjadi satu keterikatan kita, bahwa itu yang Tuhan tidak kehendaki. Dia mau datang, dia mau membebaskan dari semua keterikatan kita, rasa takut. Ini yang kita lihat. Ya, dia langsung tanggap murid Tuhan Yesus, dia langsung mengambil. Kalau mau lihat di sini orang Yahudi itu kalau mengambil tidak bilang dengan yang punya, pasti mereka juga resikonya juga tinggi. Tapi dia melihat sosok kedua murid ini, dia percaya saya disuruh, Yesus meminta untuk menyuruh saya. Jadi bagaimana kita di sini? Jadi jangan kita kalau ada panggilan mungkin di dalam tugas pelayanan kita, mungkin kita suka bersungut-sungut atau kita tunggulah atau apalah. Jadi itu yang kita lihat, bahwa apapun yang Tuhan lakukan di dalam hidup ini, ya persoalan di dalam hidup kita, kita jangan pernah khawatir bahwa Ia selalu hadir bersama dengan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, dalam bacaan Injil Matius di dalam perjanjian baru ini, kita melihat di sini bahwa hiduplah kita sebagai pengikut-pengikut yang selalu setia. Kita mempunyai tugas-tugas kita, mungkin tugas-tugas di dalam pelayanan kita. Contoh kecil, ya mungkin di sini kita melihat kita mempunyai karunia-karunia yang berbeda-beda. Mungkin di sini saya bisa berkhotbah karena saya bisa berada dengan mendapatkan fasilitas yang sudah disediakan bagi mungkin dari tim multimedia di sini. Mereka yang punya karunia mungkin bisa syuting, atau mereka dengan dibilang ya digital mereka. Ya kalau saya sih ya terus terang ya gatek lah, untuk belum begitu tahu. Tapi semua menyediakan bahwa itu yang Tuhan mau. Apapun yang kita dapat dari karunia-karunia ini untuk hormat dan kemuliaan Tuhan, lakukanlah itu di dalam pelayanan untuk menyenangkan hati Tuhan dan selalu setia menjadi pengikut-pengikutnya. Kalau kita merasa kita ini adalah satu tubuh di dalam Tuhan, persoalan yang kita hadapi mungkin di dalam gereja, kita bisa saling menopang di dalam doa, kita bisa saling menasihati, kita bisa saling berkomunikasi bahwa kita untuk saling mengasihi, memberi masukan, bahwa kita adalah satu tubuh. Dalam kekurangan ini semua kita saling melengkapi. Mungkin kita tidak bisa memberikan sesuatu di dalam gereja ini atau apa, tapi kita mempunyai karunia yang bisa melengkapi ini kebutuhan gereja. Bapak Ibu, itulah yang Tuhan kasih, itulah yang Tuhan Yesus mau, bahwa Dia mau membuka mindset daripada murid-murid Tuhan Yesus yang datang berbondong-bondong. Bukan Tuhan Yesus naik keledai untuk melakukan segala kekuasaannya. Mungkin dia mau melakukan untuk memberontak atau di dalam menjadi melawan dengan Kaisar Romawi. Tapi itu yang Tuhan Yesus merubah pikiran mereka, murid-murid, bahwa kamu datang bersama dengan aku, jadi kamu nggak perlu takut. Hidupmu selalu penuh dengan damai sejahtera. Jadi bila kita mau melakukannya di dalam hidup kita, lakukannya itu dengan pelayanan kita yang baik untuk menyenangkan hati Tuhan, bahwa itulah yang Tuhan mau. Di sini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus juga menyembuhkan 2 orang buta. Mereka berteriak. Ya, kita melihat di sini mereka dalam Yohanes 20 ayat 29 sampai 34 mereka melihat di sini bahwa orang-orang buta itu memanggil, mereka berteriak sampai murid-muridnya Tuhan Yesus marah. Ya, tapi apa yang kita lihat? Tuhan Yesus tanggap. Tuhan Yesus langsung mendekati, apa yang harus kuperbuat? Dan Dia menyembuhkan secara batin, secara badani memang dia buta. Tapi secara iman bahwa dia percaya bahwa saya akan berjumpa dengan Raja Damai. Ialah Tuhan Yesus Kristus. Itu yang kita mau. Di dalam hidup kita waktu kita dalam hidup ini kita tetap selalu setia. Kita tetap melayani. Kita mau melakukan yang terbaik untuk kemuliaan akan kebesaran nama Tuhan. Jadi karena kita sebagai murid-murid yang selalu
mengandalkan kehidupan ini kepada Tuhan. Jadikanlah kita murid-murid yang bukan hanya di tengah gereja, di tengah keluarga, maupun di dalam pekerjaan kita, apapun yang kita punya, kita lakukan ini. Kita adalah anak-anak Tuhan yang penuh dengan kasih. Kita anak-anak Tuhan yang selalu merendahkan diri. Itu yang Tuhan Yesus lakukan untuk menaiki seekor keledai yang sederhana aja. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Mengajarkan kepada kita bagaimana kita merubah mindset pikiran kita. Kamu datang bersama-sama dengan aku dan kamu tidak perlu takut dengan segala sesuatu. Dalam bacaan kita di dalam Yesaya 55 ayat 6. Carilah ia bila berkenan untuk ditemui. Jadi jangan pernah kita takut. Cari terus, berdoa, minta kehendaknya. Apapun yang kita mau dan tunggu ada saatnya dia akan membalas. Jangan kita harus di mana Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Jangan. Kita boleh merasakan itu semua. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Hiduplah di dalam kehidupan ini dengan selalu menjadi anak-anak yang selalu setia untuk kehendak, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Insan tangisi dosamu, ingatlah Kristus menempuh jalan penuh sengsara, dan bagai hamba terendah, ia kosongkan dirinya menjadi perantara yang mati dihidupkannya, yang sakit disembuhkannya, yang hilang ia cari, berkorban diri akhirnya, memikul dosa dunia di atas kayu salib. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Bersama dengan seluruh umat percaya kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan sikap sempurna masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontus Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Terpujilah Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau kami sudah memberitakan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini tidak sia-sia di dalam kehidupan kami. Bukan hanya kami mendengar, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu. Kami berdoa untuk jemaat di minggu hari ini ya Tuhan, keluarga Lopis, keluarga Hendra, maupun keluarga Ibu Sitohang. Engkau berkati ketiga keluarga ini Tuhan di dalam kehidupan mereka, agar mereka tetap mengucap syukur di dalam segala hal. Ya Tuhan, kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang
kelemahan tubuhnya yang sedang sakit. Kami berdoa untuk Bapak Edi Kemur, Bapak Edi Sobari, maupun Ibu Sukandar. Engkau berkati ketiga saudara-saudara kami ini yang di dalam kelemahan tubuh mereka. Engkau adalah tabib di atas segala tabib, hingga mereka boleh pulih, hingga mereka boleh mengucap syukur di dalam segala hal, penuh dengan damai sejahtera. Ya Tuhan, kami juga berdoa khususnya kepada panitia pembangunan gereja yang masih melakukan pencarian dana hingga semua pembangunan ini dapat terselesaikan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati seluruh apapun yang kami lakukan di dalam pencarian dana ini, boleh menghasilkan yang terbaik, hingga semua ini dapat kami lakukan di dalam pekerjaan pembangunan gereja ini, hingga semua dapat berjalan dengan lancar. Kami berdoa juga untuk panitia Paskah, Engkau berkati semua panitia Paskah di dalam menjalankan tugas mereka, di dalam pelayanan mereka semua. Kami percaya Tuhan juga memberikan kesehatan kepada mereka, di dalam mereka mempersiapkan semua, baik di dalam ibadah hari Jumat maupun sampai dengan ibadah akan kebangkitan-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat yang dalam sepekan di dalam mengucap syukur dalam hari ulang tahun mereka, ada rasa sukacita Tuhan boleh hadir di tengah-tengah mereka. Mereka boleh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, hingga boleh mereka bertambah umur mereka, bahwa Tuhan tetap mengasihi mereka. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa-doa kami yang jauh dari sempurna ini. Dan kami percaya ya Tuhan, Engkau juga mengajar kami di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang tata di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab Mazmur 50 ayat 23 yang menyatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Tabuh gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu.
Mari kita bangkit berdiri untuk doakan persembahan kita. Ya Tuhan Allah, Engkau adalah sumber dari segala yang baik dan indah dalam kehidupan kami. Sebahagian dari pemberian-Mu kami serahkan kembali kepadamu. Terimalah persembahan ini ya Tuhan sebagai tanda pengakuan kami bahwa Engkaulah yang memiliki tubuh, jiwa, dan roh serta harta yang ada pada kami. Terimalah persembahan ini ya Tuhan sebagai tanda syukur dan terima kasih sebab kami sudah menerima sangat banyak dari Tuhan. Terimalah persembahan ini ya Tuhan sebagai tanda iman sebab kami percaya Engkau menjamin masa depan dan mencukupkan segala kebutuhan kami sehingga kami tidak perlu khawatir untuk memberi, berbagi, dan berkorban. Berkatilah persembahan yang kami kumpulkan ini ya Tuhan untuk keperluan memperluas kerajaan-Mu di dunia ini. Amin. Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.